The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I don't wanna talk about things we've gone through. True is hurting me. No, it's history. I've played all my cards. That what you have done too. Nothing more to say. No more as to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. Yuhuu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kenapa sih Madam Suki kok selalu nyanyi The Winner Takes It All gitu? Karena lagu itu aku cantumkan di buku ini. Buku Rahasia Bintang adalah buku novel keempat aku, ya. Nah, jadi buku ini mengajarkan anak-anak untuk bermimpi. Karena diceritakan di novel ini, 3 anak ini, dia mempunyai orang tua yang sangat keras. Dan pokoknya seperti sebuah drama yang kita jalani juga lah ya. Papanya itu suka mengontrol. Akhirnya anak-anak ini tidak punya sahabat, tidak punya teman. One day dia punya sahabat satu dan kemudian kehilangan. Dan kemudian ketika dia besar, dia harus mengejar mimpinya. Mereka harus mengejar mimpinya. Ketika kemudian dia besar, mereka terpengaruh dengan dunia narkoboy. Dan disitulah masalah besar terjadi. Jadi buku ini kalian harus belikan untuk ponakan, untuk anak sendiri, untuk anaknya teman, anaknya tetangga. Pokoknya uang yang kalian beli dari buku ini tidak seberapa kalau nanti anak-anak tersebut terselamatkan kehidupannya. Oke? Jadi miliki Rahasia Bintang. Caranya kalian mesti DM aku, DM Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 2902 3699 ya. Kalian mesti punya. Oke, selamat sore semuanya. Kita akan ke prediksi. Oke? Nah, supaya nggak lama-lama ya. Oke, jadi selamat sore semuanya. Jadi kalian punya pertanyaan, silahkan diberikan ya. Seperti biasanya, Madam Suki ini tampil cantik ya, dengan ala-ala Madam Suki lah ya. Tapi ini juga Madam Suki dihargai waktunya lagi sama seorang bunda yang nggak mau disebut namanya untuk bertanya mengenai kabar Aisyah dan Fuji ya. Makasih buat Aisyah dan Fuji ya. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Madam Suki selalu juga berdandan kayak gini. Meskipun dulu-dulu kalian awal-awal mengenal Madam Suki, ya kan? Oke, silahkan kalian bertanya. Dan without any further ado, Madam Suki akan membunyikan ini supaya Madam Suki mendapatkan kisi-kisi yang jelas ya. Tapi anyway kalian mesti berterima kasih aja sama bunda yang hari ini menghargai waktu Madam Suki ya. Oke, silakan bertanya. Oke, mari kita lanjutkan. Fuji katanya hatinya ada yang menutup biar nggak ada rasa sama Aisyah. Yang nutup itu cewek. Nah, siapa cewek itu? Waduh, coba ya. Jadi kan kalian ini sudah berkelana pastinya ya, berkelana. Bunda-bunda ini berkelana kemana-mana ke sosmed ya. Dan pasti ada info-info dari spiritual lain atau siapalah ya content creator. Madam Suki sangat appreciate, sangat menghargai itu. Dan kemudian Bunda-bunda bertanyanya sama Madam Suki ya kan. Oke, jadi penerawangan atau intuisi setiap orang berbeda ya. Tapi Madam Suki sekarang izin untuk melihat apakah hati Fuji ada yang menutup. Begitu ya Bunda ya. Oke.
Ya, jadi begini, em, pasti kalian tahu ya, penerawangan Madam Suki itu berbeda dengan penerawangan spiritual lain. Ya itu nggak masalah sayang. Ya, setiap orang itu berbeda, setiap orang itu eh, boleh berbeda, begitu ya. Nah, kalau di Fuji ini kan terkenal ya. Nah, dia terkenal. Siapapun orang yang terkenal, pasti akan banyak musuhnya. Loh, jangankan Fuji, kita aja kadang kita nggak disukain orang. Loh, padahal saya nggak pernah berbuat jahat, Madam Suki. Nah, untuk kalian atau kita dijahatin itu, kita nggak perlu punya alasan. Kalian melukai mereka atau enggak, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Fuji ini mempunyai, ibaratnya dia seorang wanita muda, gadis muda yang mempunyai segalanya pada saat ini, ya kan? Dia punya uang, dia punya eh, punya apalah namanya, punya pamor ya, punya strength, punya kekuatan. Nah, makanya di sini ada gambar malaikat. Maksud dari tujuan di sini bisa saja si Fuji itu punya musuh atau dia itu ada yang menutup hatinya. Karena di sini ada gambar seorang wanita dan di sini ada malaikat. Maksud malaikat ini apa? Maksudnya malaikat ini keluar adalah Fuji, dimanapun kamu berada, kamu harus ingat Tuhan, kamu harus banyak sholat, jangan menyakiti hati orang lain ya, walaupun mungkin kamu disakiti gitu kan ya. Nah, Fuji ini kan by the way dia sedang melaporkan mantan apa ya, mungkin itu ada hubungannya dengan manajer. Manajer itu bisa berbeda ya, seperti yang Madam Suki bilang. Satu orang bisa beberapa manajer, ya, karena ada uang yang mungkin tidak dibayarkan. Nah, orang-orang ini kan bisa saja dia sakit hati sama Fuji. Bukan berarti perempuan atau orang yang sakit hati sama Fuji itu melulu masalah 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 percintaan, Bunda. Paham tak? Paham ya? Misalkan saya sakit hati sama Bunda ya, um, karena ditagih, misalkan Mas Suki punya utang, ditagih misalkan. Saya kan tidak suka ditagih-tagih. Lalu bagaimana saya membalasnya? Ya udah dibikin aja pacarnya si Fuji itu atau hatinya si Fuji itu dibuat kayak dia seperti orang yang masa bodoh kayak gitulah ya. Ya. Jadi di sini ada ke arah sana ya. Nah, ada ke arah sana, Mbak Noviki nggak bisa memastikan 100%, nggak bisa ya. Tapi ada ke arah ke sana gitu ya. Nah, ini bisa siapa saja orang ini. Orang ini bisa siapa saja. Ayo kita kulik dia. Siapakah orang ini? Perempuan ini siapa? Apakah perempuan ini ada hubungannya dengan masa lalunya Fuji? Mungkin teman-temannya Fuji ya, masa lalunya Fuji, pokoknya teman-temannya Fuji. Orang yang pernah mengenal Fuji, tidak harus dia temannya. Orang yang pernah mengenal Fuji. Orang mengenal Fuji itu bisa jadi aku pernah kerja di tempatnya Fuji. Understand? Oke. Okay. Nih, makanya kartu ini muncul ya. Siapapun bisa. Ya. Ini bukannya kartunya Fuji memang ya, Four of Cups ya. Siapapun bisa. Ya, dari orang masa lalunya Fuji juga bisa. Nah, orang mungkin dia teman kecil, teman besar, teman pergaulan, temannya Fuji banyak loh, nggak bisa kalian hitung. Ya, nah seperti itu. Circle-nya kalian nggak pernah tahu. Ya, jadi bisa saja orang ini berhubungan dengan Fuji di masa lalunya. Ya, diulang lagi, bisa temennya, bisa orang yang pernah bekerja sama dia, atau siapapun itu. Pokoknya circle-nya dia. Nah, sekarang kita coba lagi. Apakah orang yang dimaksud ini atau perempuan ini adalah orang yang ada hubungannya dengan Aisyah? Oke. Okay. Bisa jadi. Bisa jadi karena orang itu tak suka Fuji bahagia. Nah, jadi orang ini banyak ya, Bunda ya. Madam Suki sudah bilang ya. Nah, yang tidak suka sama Fuji itu banyak. Ada perempuan, terbanyak adalah perempuan. Tapi bukan satu, tapi banyak. Begitu ya. Banyak yang tidak suka sama dia. Sama Fuji. Makanya Madam Suki bilang tadi, hati-hati sama Fuji. Kadang kita ngomongnya jangan terlalu nyelekit ya. Karena semua orang itu bisa mempunyai alasan untuk membenci. Ya, nih gambarnya malaikat. Dulu waktu Fuji belum pernah, dulu Madam Suki ingat ya, tahun 2023. Pada saat itu Fuji masih sama Torik ya, tapi udah mau renggang. Ingat tak, Madam Suki pernah memprediksi lama banget 2 tahun yang lalu ya. Madam Suki ada ini ya di
di mana itu namanya, kalau kalian penggemarnya Fuji ya, fansnya Fuji, di link itu ada namanya tofu. Nah, di situ Madam Suki ngasih. Di situ keluar gambar kuburan. Maknanya adalah Fuji akan terkenal. Madam Suki udah ngomong 2 tahun yang lalu, tahun 2023 Madam Suki ngomong. Ya, akhir-akhir. Fuji, hati-hati, tahun depan kamu akan sukses banget, ya, dan kamu akan banyak yang iri. Itu kartunya ada kuburan. Ya, kalian boleh lihat. Tofu. Oke, Madam Suki udah memprediksi. Oke, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaannya, situasi Aisar sama Fuji sekarang gimana sih, Madam, yang sebenarnya? Sekarang Ais lagi umroh di luar sana, sangat heboh. Aisar unfollow. Unfollow lah, maksudnya gimana? Sekarang Ais itu maksudnya Aisar Fuji ya? Iya, Aisar Fuji ya? Lagi umroh di luar sana, sangat heboh. Aisar unfollow. Oh, maksudnya ada berita bahwa si Aisar ini unfollow si Fuji. Begitu ya? Coba ya. Iya. Lepas-lepas gelang juga jadi perhatian kalian ya. Wah, luar biasa kalian. Oke. Aisar, apakah kamu saat ini unfollow ya, Maret 2025? Apakah kamu unfollow Fuji? Sepertinya enggak. Ya, sepertinya enggak. Enggak, Bun. Enggak. Tapi gini ya, don't worry kalau misalkan si Aisar ini unfollow Fuji, jangan khawatir ya. Jangan khawatir bahwa Aisar akan tetap follow Fuji dengan nama lain seperti Pangeran Padang lah. Apalah itu namanya. Pangeran Padang, masih ingat nggak kalian? Ada yang menanyakan. Siapa itu Pangeran Padang? Itu adalah Aisar. Jadi Bunda nggak usah khawatir. Ya, Bunda, sekali lagi aku ngomong berulang-ulang. Aisar, kalau tidak di Indonesia berarti hubungannya putus sama Fuji. Itu aja. Ya, kalau Aisar masih ada di Indonesia berarti untuk Fuji. Ada videonya di YouTube yang hari ini, ya, yang tanggal berapa ini? Tanggal 22. Tanggal 22 Madam Suki udah kasih tahu. Itu Aisar sama Fuji baik-baik aja, ya. Kalaupun mereka unfollow lah inilah ini, itu adalah isu yang memang dibuat supaya kalian penasaran terus, ya. Farel kok mepet terus sih, Madam, sehingga Aisar nggak bisa bebas menemui Fuji. Apakah masih ada harapan? Ini harapannya banyak, Bun. Siapa ya? Farel itu. Gimana ya aku ngomongnya ya? Oke deh. Nanti di video berikutnya. Kalau aku menjelaskan lama lagi ya. Aisar masih punya kesempatan untuk masuk ke hati Fuji. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082222. Duanya kebanyakan ya. 082229023699 atau nanti nomornya ditaruh sini ya. Abis ini, kalian boleh bertanya mengenai masalah kalian. Apapun itu, masalah kehidupan yang bulat ini, ya, dan itu privat, ya. Dan buat kalian juga yang mau beli buku ini, silakan membelinya, silakan memesannya, ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.